Marc Marquez, pembalap brutal, diungkap bos Honda jika jadi juara dunia MotoGP 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai akan mencetak sebuah pencapaian besar jika berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2025. Performa yang cukup menawan ditunjukkan oleh Marc Marquez setidaknya dalam 5 balapan awal pada MotoGP 2025 ini bersama tim Ducati. Pembalap berjuluk Baby Alien itu selalu berhasil memijakan kakinya di podium tertinggi kecuali pada sesi balapan utama YP Americas dan Spanyol. Mentalitas yang luar biasa memang ditunjukkan Marquez tatkala mengaspal di atas lintasan di mana dia tak menunjukkan gelagat menyerah ketika crash. Marquez kini sedang memulihkan kembali rasa percaya dirinya usai mengalami crash pada seri terakhir YP Spanyol usai tampil dominan pada sesi sprint. Akibat kegagalan tersebut, Marquez yang sudah menorehkan 139 poin harus terlempar ke peringkat kedua dalam tabel klasemen sementara MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia itu digusur oleh adiknya sendiri yang membalap untuk Gresini Racing, Alex Marquez, dengan terpaut 1 poin saja. Terlepas dari hasil yang mengecewakan dalam balapan terakhir yang dijalani, sepak terjang Marquez musim ini mampu mengundang perhatian Alberto Puig. Pria yang menjabat sebagai manajer tim pabrikan Honda yang pernah menjadi atasan Marquez itu mengutarakan kekagumannya. Puig sama sekali tidak kaget melihat performa buas yang ditunjukkan oleh rider berusia 32 tahun tersebut bersama tim pabrikan Ducati pada saat ini. Baginya, ini adalah hal yang wajar ketika rider terhebat dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki sulit dikalahkan bersama motor berperforma mumpuni. Sejujurnya, ketika saya melihat apa yang dikatakan orang tahun lalu, kata Puig, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Saya tak bisa mengerti bagaimana seseorang tidak berpikir bahwa saat Anda menempatkan pembalap terbaik di atas motor terbaik, hasilnya adalah seperti yang dilihat sekarang. Anda tidak perlu menjadi sangat cerdas atau seorang analisi dan pengumpul data. Itu sudah jelas, ini benar-benar normal, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Puig juga mengutarakan kembali perjuangan Marquez saat memperkuat timnya di mana dia sempat mengalami cedera parah pada musim 2020. Honda tak lepas tangan di mana mereka kembali meyakinkan Marquez untuk bisa tampil kompetitif meski akhirnya harus berpisah dengan durasi kontrak yang masih tersisa. Marquez mengalami masa-masa sulit dengan lengannya dan kami yang berada di sana tahu itu. Saya tahu apa yang dia alami, terutama setelah menjadi juara dunia, ucap Puig. Bersama-sama, kami membantunya untuk percaya bahwa hal itu bisa dilakukan dan pada akhirnya kami berhasil melakukannya, imbuhnya. Lebih lanjut, Puig menilai pencapaian besar akan digapai Marquez jika dia berhasil menjadi juara dunia pada MotoGP 2025 bersama Ducati. Dengan usia yang tak lagi muda serta saingan yang lebih beringas, Puig menilai Marquez akan menjadi pembalap yang brutal jika hal itu benar-benar terjadi. Apa yang telah Marquez lakukan sudah merupakan sebuah pencapaian, kata Puig menjelaskan. Tapi jika dia berhasil memenangkan kejuaraan ini dengan banyak pembalap bagus, saya pikir itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam olahraga. Karena fakta bahwa seseorang tidak berada di posisi teratas selama 4 atau 5 tahun karena cedera atau situasi lain. Dan setelah sekian lama dia bisa menang lagi di usianya kini, itu luar biasa, itu brutal, orang-orang ini sangat istimewa, imbuhnya. Sementara itu, kekecewaan terbesar dari awal musim MotoGP 2025 disorot. 5 balapan pertama musim MotoGP 2025 menghadirkan banyak drama, tetapi juga banyak kekecewaan. Semua ekspektasi pada pramusim ditujukan pada dua tim pabrikan Ducati, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, yang akan saling bersaing sejak putaran pertama dalam apa yang tampaknya akan menjadi pertarungan gelar yang sengit. Namun sejauh ini, Marquez telah memenangi 3 dari 5 YP pertama dan kelima sprint, sementara Bagnaia baru meraih 1 kemenangan. Setelah Grand Prix Spanyol, Bagnaia tertinggal 20 poin dari pemuncak klasemen kejuaraan dan 19 poin di belakang Marc Marquez setelah finish ketiga di belakang Fabio Quartararo dan pemenang balapan Alex Marquez, yang berada di puncak klasemen. Bagnaia mengeluhkan sejumlah masalah yang menghambat hasilnya bersama Ducati 2025, dan ia ingin segera menyelesaikannya. Dalam podcast Crash MotoGP terbaru, manajer media sosial Crash sekaligus pembawa acara podcast Jordan Morelan meyakini Bagnaia perlu menjadi orang yang memperbaiki keadaan ketika Marc Marquez jatuh di awal balapan mengingat rekor masa lalunya di Jerez. Ini adalah awal terbaiknya di musim MotoGP,
Tetapi dia tidak senang dan mengatakan bahwa feeling mengendarai motor itu berbeda dibandingkan dengan YP24, katanya. Dia mengatakan dia bisa melihat Alex Marquez mengendarai YP24 seperti yang dia lakukan di Jerez tahun lalu, mampu mengambil tikungan tertentu dengan cara tertentu dan dia seperti, mengapa saya tidak bisa melakukan itu tahun ini? Jujur saja, menurut saya itu tidak cukup bagus. Saya tahu dia juara dunia 2 kali dan ya, dia hanya terpaut 20 poin dari Alex. Tentunya dialah yang harus bangkit. Memang dia melakukannya di kota, tetapi di trek tempat dia memenangkan 3 Grand Prix terakhir, dia tampak tidak akan naik podium minggu ini. Anda bisa tahu dia sama sekali tidak senang dengan hal itu. Jurnalis senior Crash Lewis Duncan yakin Bagnaia tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, dan merasa frustrasi dengan awal musimnya karena betapa bagusnya juara dunia 2 kali itu dalam beberapa tahun terakhir. Ada saatnya Anda harus mengakuinya dan berkata, "Lihat, saya tidak melakukan pekerjaan dengan cukup baik di sini, saya harus mengatasi masalah-masalah ini," kata Duncan. Semakin Anda bersembunyi di balik alasan, semakin lemah pula Anda sebagai pesaing. Para penggemar Pecco Bagnaia harus menerima sekarang juga bahwa para pembalap kalian tidak melaju seperti juara dunia ganda yang hebat yang kita tahu, pembalap Ducati yang brilian dan cepat yang kita tahu. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan itu sungguh mengecewakan karena kami memiliki harapan yang begitu tinggi padanya tahun ini. Dia menunjukkan bahwa dia bisa mengeluarkan ototnya, dia benar-benar bisa melawan Marc Marquez, dan kami ingin melihatnya. Dan itu sungguh membuat frustrasi karena kami tahu apa yang bisa dilakukan Pecco terhadap Marc. Saat Pecco dalam performa terbaiknya, saat Marc dalam performa terbaiknya, itu akan menjadi luar biasa karena kami tahu Pecco lebih dari siap untuk menghadapi tantangan. Sementara, Yamaha bakal pakai mesin baru di MotoGP Perancis 2025. Yamaha sudah melakukan pengetesan terhadap mesin V4. Pengetesannya dilakukan sejalan dengan inline 4 yang sekarang dipakai. Baca juga, Yamaha siapkan mesin V4 untuk wildcard MotoGP musim ini. Mesin inline 4 ini sudah ditingkatkan dan bisa dikatakan sebagai mesin yang baru dibandingkan dengan yang digunakan sejak awal musim. Sebelumnya, Yamaha selalu menegaskan bahwa pihaknya hanya akan menggunakan mesin V4 jika mesin tersebut benar-benar lebih kompetitif dibandingkan mesin inline 4 yang sekarang digunakan. Kami telah menguji mesin baru, dan sepertinya hasilnya positif. Kami mungkin akan menggunakannya di Le Mans, tetapi sebelum itu, para insinyur harus menganalisis data dengan baik, ujar Quartararo, dikutip dari Crash.net, Jumat, 2 Mei 2025. Lintasan lurus di sini sangat pendek, tetapi yang paling penting adalah melihat apakah kami memiliki tingkat kelincahan yang sama dengan mesin baru dibandingkan dengan mesin standar, kata Quartararo. Quartararo menambahkan, Yamaha masih butuh sedikit waktu untuk memahami potensi sebenarnya dari mesin tersebut. Namun, ada beberapa hal positif yang menurutnya sangat bagus. Quartararo juga mengaku siap untuk balapan di Le Mans. Motivasinya sangat tinggi setelah meraih pole position pada MotoGP Spanyol 2025. Dia juga berhasil menahan Francesco Bagnaia di belakangnya dan finish di posisi kedua. Sementara itu, Direktur tim Massimo Meregali mengonfirmasi bahwa Yamaha berencana menghomologasikan mesin baru ini untuk balapan di Le Mans. Langkah tersebut diambil setelah mendapat respons positif dari para pebalapnya. Hari ini kami dapat mengumpulkan beberapa informasi yang bagus. Topik utamanya adalah mesin yang telah diperbarui, yang bukan V4, ujar Meregali. Kami siap untuk menyegel spesifikasi mesin yang telah diperbarui ini di Le Mans sebagai mesin ketiga kami. Komentar dari para rider sangat positif, dan kami puas, kata Meregali. Kami tahu bahwa mesin yang diperbarui ini memiliki tenaga yang lebih besar, sementara karakter motornya masih sama, jadi ini adalah sebuah keuntungan. Kami yakin bahwa mesin ini lebih baik, ujarnya.